Allah melimpahkan berkah dan kesuksesan di dalam acara ini sehingga acara nanti lancar sampai dengan acara berikutnya, yaitu acara tilawah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Imam putri dari Ustadz Yulianto dari Waka RT 09. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tiga ibu yang telah tilawah bacaan surat Al-An'am. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Indonesia Lampung. Untuk itu acara yang keempat yaitu tausiah yang digunakan oleh beliau Ustaz Tri Muswarno LCMC. Waktu dan tempat disilakan dan setelah nanti ditutup dengan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa manna 'alaina bil hanifiyyati samhah wa lam yaj'al 'alaina fiha mashaqqah wa la haraja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa hina Allahumma ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. لقد قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال رسول في الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكرا كان أم أنثى أما بعد. أصحاب الفضائل, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah, Bapak Anom, Azahullah, dan segenap pengurus takmir semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akramakumullah ajma'in. Ustadz Yulianto, selaku mungkin istilahnya PJ agenda ini, begitu ya kira-kira bahasanya ya. Para asatidzah, para ustadzat semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat a'azakumullah ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat insyaAllah zahiran wa batinan. Saya bahasakan kembali mempertemukan kita karena kalau secara pribadi saya sering bertemu dengan beberapa yang ada di masjid inilah ya. Paling tidak begitu ya. Termasuk mungkin tadi ada informasi saya dari Pasuruan, benar Pak enggak gitu. Informasinya dari Syekh Wisnu, betul ya. Tapi tidak perjalanan tadi pagi sudah di Solo, jadi aman. Yeah. Saya kemarin sempat menyampaikan ke Syekh Wisnu itu, kalau tidak Ahad malam, Senin malam. Ternyata setelah saya taksir, wah sepertinya Senin malam Selasa ini yang nyandak gitu ya. Yeah. Jadi kalau bayangannya tadi masih perjalanan di Pasuruan, wah katanya kok mau ngegas berapa ini kan gitu ya kira-kira. Yeah. Alhamdulillah, maka tadi kami sampaikan kita bisa bermuajahah kembali dalam keadaan sehat zahiran wa batinan. Ini merupakan salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri, dan semoga segala aktivitas kebaikan yang kita laksanakan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak yaumul qiyamah. Amin. Salatu wassalam ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaahnya kelak yaumul qiyamah. Dan kita semua mengharap semoga kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang mendapatkan asy-syafaah min Rasulillah biidznillah taala insyaallah. Amin. Jamaah sekalian azakumullah, saya kalau menyampaikan muhadharah enggak lama-lama sebetulnya. Paling maksimal itu 1 jam, tapi biasanya kurang.
Kasihan yang mau beragenda lain gitu ya, kira-kira gitu. Yang nanti mau murojaah, yang mau deres, yang mau apa dan sebagainya. Maksimal selesai jam 9:04 itu maksimal, tapi sebelum itu sepertinya sudah selesai nanti dengan doa itu ya. Ini munasabahnya adalah 1 Muharram 1447 Hijriah. Kemarin sempat saya sampaikan ke beberapa yang ada di sini bahwa kalau di tanggal 1 Muharramnya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau keterpautannya masih 1, 2, 3, 4, 5 hari, itu beberapa masjid juga mengadakan pengajian-pengajian 1 Muharram, ya, itu biasanya geser-geser sekian hari tidak ada masalah. Karena memang sebetulnya ngaji semisal ini itu kita belajar dari hikmah yang terdapat dari 1 Muharram itu ya, terutama dalam hal yang terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Saya pada kesempatan malam hari ini hanya akan menyampaikan 2 poin saja. Ya, 2 poin itu kalau disampaikan 10 menit berarti 40 menit selesai. Tapi sepertinya enggak 10 menit lah. Kira-kira 45 menit baru selesai. Hanya 2 poin saja yang bisa kita petik. Ini 2 poin besar dari proses hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena memang kalender hijriah itu kan diawalinya dari proses hijrah tersebut ya. Jadi al-hijrah min Makkah ilal Madinah ya. Walaupun toh sebelumnya pernah ada hijrah ke Habsyah atau yang sering diistilahkan dengan Ethiopia, dan tidak hanya sekali karena memang kondisi dakwah di Mekah yang saat itu memang tidak memungkinkan. Maka terus kemudian hijrah ke Habsyah yang pertama, kemudian hijrah ke Habsyah yang kedua, dan seterusnya sampai kemudian hijrah ke Madinah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya terkait dengan kita merasakan ataupun kita tiba-tiba sampai 1 Muharram, seterusnya ya, dan tidak terasa sudah 1447 Hijriah, 1447. Ini rentang waktu yang kalau kita berpikir secara matematis itu sepertinya panjang banget ya. Tapi kalau kita rasakan sepertinya kok cepet banget. Ya, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu cepat berlalu. Dan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia memang harus memanfaatkan waktu secara baik, secara maksimal. Tentunya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika kecil dulu bagaimana ketika SD, ketika SMP atau MTS, ketika SMA atau aliyah atau SMK, ketika kuliah tiba-tiba sekarang sudah berkeluarga, sudah punya momongan, bahkan sudah punya cucu dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali digarisbawahi oleh para ulama ketika ada munasabah atau momentum pergantian tahun-tahun baru semisal itu yang pertama kali disampaikan adalah ahamiyatul waktu, urgensi waktu itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan banyak ayat-ayat Al-Quran tersebar di berbagai surat Al-Quran yang mana Allah qasam dengan waktu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ada lail, ada nahar, ada malam, ada siang. Ini saya ringkaskan sebetulnya coretan saya ini dari kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, kemudian Khulafaur Rasul dan Al-Kalam minal Qalb, wal fajr walayalin ashr, waktu fajar. Ya, apalagi wadduha wal laili idza saja, waktu duha, waktu malam, itu qasam. Ya, sumpah. Wal asr yang dibaca putrinya Ustaz Yulianto tadi. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-asr. Ya, ini waktu-waktu disebutkan. Ada lail, ada nahar, ada duha, ada al-fajr, ada al-asr, dan seterusnya. Qasam. Ya, qasam itu sumpah. Para mufassirin menjelaskan begini, kalau Allah bersumpah kok menggunakan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu atau alat sumpahnya adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh manusia. Ya, saya bacakan ibarahnya begini. Ini saya tuliskan ringkasan-ringkasannya saja. Para mufassir menjelaskan, innallaha ta'ala idza aqsama bi syai'in wa dzalika liyunabbihal insan ala jalil manfaatihi wa atharihi. Allah Ta'ala jika qasam atau jika bersumpah dengan sesuatu, itu untuk mengingatkan manusia atas keagungan dan kemanfaatan yang sangat luar biasa dan dampak yang sangat luar biasa
dari sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah Ta'ala tersebut. Waktu misalnya, atau apapun. Itu menunjukkan berarti waktu itu sesuatu yang benar-benar harus kita perhatikan, harus kita jaga, dan seterusnya. Ya, karena kita nggak sadar tiba-tiba umurnya sudah berapa tahun, nggak sadar. Saya itu nggak sadar ternyata sekarang sudah 45 tahun gitu. Walaupun toh 45 tahun itu nggih umur yang saya unyu-unyu atau gimana ya? Ya enggak juga ya, tergantung ya. Tergantung ya. Karena umur 45 tahun itu dianggap muda ketika bagi orang yang di atasnya dan dianggap tua bagi orang yang di bawahnya. Itu kan kadang-kadang ada hal yang bersifat relatif semisal itu. Walaupun toh itu sudah umur tengah ya. Karena kalau dalam ungkapan para ulama yang itu merupakan inti hadis sebetulnya dijelaskan ya umur umat Muhammad itu ya tarawah ma baina sittin wa sab'in sanah. Taksirannya antara 60 sampai 70 tahun. Ya tarawah semacam itu. Ada naiknya sedikit, ada turunnya sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada satu hadis yang menarik, ya sebelum nanti kita sedikit membincangkan tentang proses hijrahnya Rasulullah yang luar biasa. Saya kira jamaah sekalian kalau mendengar hijrahnya pasti sudah mendengar. Tapi ada kisah-kisah terselip yang antik-antik yang nanti perlu kami sampaikan. Sehingga kita nanti akan menyimpulkan, oh hijrahnya Rasulullah khususnya dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah ini sangat luar biasa. Kurang jelas nggak? Oh, lebih jelas lagi insya Allah. Cek, banter banget malah. Cek, clear nggih? Jelas insya Allah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani dengan sanad yang hadis ini masyhur, sekedar untuk mengingatkan khususnya bagi pribadi saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian tentang 4 hal yang nanti pasti akan ditanyakan kepada setiap manusia kelak yaumul qiyamah. Dan Mu'adz bin Jabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi tidak akan bergeser, ya qadam itu kan kaki ya ibaratnya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Artinya 4 hal ini pasti akan ditanyakan kepada kita semuanya yaumul qiyamah kelak. Dan salah 2-nya itu kaitannya dengan waktu. Salah 2-nya ada 4, salah 2-nya waktu, bukan salah satunya, tapi salah 2-nya kaitannya dengan waktu. Yang pertama an umrihi fi ma afna, terkait dengan umurnya dihabiskan untuk apa umurnya. Ya, umur yang didapatkan manusia itu beda-beda, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang, ada yang mungkin panjang sekali. Kalau sekarang ibaratnya orang berumur 90 tahun itu kan kita harus dulu banget ya sekarang ya. 100 tahun ya sepeng-pengan, berarti begitu ya. Tapi kalau orang-orang dulu itu kok ya tua-tua, apa dan seterusnya. Ya qadarullah semuanya. Tapi nanti akan kita sampai pada pembahasan ketika seorang dalam kondisi sakaratul maut, maka berapapun umur yang dia dapatkan di dunia itu terasa sangat pendek sekali. Berapapun, yang pendek, yang tengah, yang panjang sekali. Ketika dia dalam kondisi sudah sakaratul maut menjelang ajal, dia akan merasakan bahwasanya kehidupan yang ia alami di dunia itu sangat pendek sekali. Jadi kita akan sampai pada poin terkait dengan hal tersebut. Yang pertama ditanyakan kelak yaumul qiyamah adalah an umrihi fi ma afna. Terkait dengan umurnya, dia dihabiskan untuk apa umurnya? Ayo kita sampaikan. Momentum hijriyah, momentum bahkan mungkin tahun baru yang kalender Masehi itu cukup banget ya. Saya tahu 2025 aja, tahu 1447 Hijriah aja, ya, dan seterusnya. Yang kedua, ma'an syababihi fi ma ablah, terkait dengan masa mudanya digunakan untuk apa? Ya walaupun toh kadang-kadang banyak orang juga yang berproses ya, mudanya nggak pakai cetak, terus kemudian dia insaf dan sebagainya, betul nggih? Terus kemudian masa setelah muda ke sana menjadi sangat cetak, kira-kira itu kalau semisal itu luar biasa, ya. Dan hamba-hamba yang semisal itu berarti hamba-hamba yang diberikan hidayah oleh Allah Taala. Maka sering kami sampaikan begini. Jadi seorang itu dia mungkin menjaga jarak dengan orang yang tidak baik itu manusiawi dan satu hal yang baik-baik saja, satu hal yang bagus.
Ya, karena tidak semua orang bisa nyemplung di satu komunitas dalam tanda petik yang agak hitam untuk membaikkan orang-orang yang di komunitas yang hitam atau agak hitam ini. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Ya, tapi kalau persoalan hidayah ini kembalinya kepada Allah Ta'ala. Maka sering kami sampaikan bahwa walaupun toh kita mungkin memberikan jarak agar kita bisa menjaga diri kita dan tidak hanyut ke sana, tapi paling tidak kita juga tetap berdoa, Allahumma hdi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada dia. Allahumma hdihim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka. Dan itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu paham ditentang dan sebagainya, tapi Rasulullah tetap mendoakan dizalimi, dianiaya, disakiti dan seterusnya, tetap mendoakan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak paham. Dan ketika Allah sudah bukakan hidayah kepada mereka, selesai itu orang-orang taif berbondong-bondong masuk Islam. Yang ketika Rasulullah datang tidak menyambut tapi malah menyambit gitu ya. Karena kan melukai, melempari, mengolok-olok dan sebagainya. Sampai dalam riwayat dijelaskan malaikat penjaga gunung menyampaikan kalau mau ini gunung tak beleke pada mereka gitu ya. Ini kan satu kisah yang sudah sering kita dengar. Tapi Rasulullah yakin bahwa suatu saat nanti entah generasinya siapa, anaknya atau cucunya, mereka akan mendapatkan hidayah. Maka tadi kita sampaikan, paling tidak kita harus punya kontribusi untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita anggap masih belum jelas, ya, atau masih dalam kondisi yang agak hitam tadi, hitam atau agak hitam. Paling tidak mendoakan, ya, karena menjaga jarak itu memang sifatnya satu hal yang pribadi, personal masing-masing, dan itu wajar adanya. An-syababi fima abla. Kemudian dijelaskan, jadi yang pertama umur, yang kedua masa muda. Masa muda ini bagian dari umur, karena ada masa kecil sebelum jadi pemuda, masa muda, kemudian setelah muda ke sini menjadi masa tua. Maka para ulama memberikan penjelasan asyabab itu juz'un minal umri. Jadi masa muda ini, pemuda ini merupakan bagian dari umur. Karena itu adalah marhalatul quwwah bainadh dha'fain. Jadi masa muda ini merupakan masa atau fase kekuatan antara dua kelemahan. Kelemahan ketika seorang masih kecil sebelum jadi pemuda, dan kelemahan ketika seorang sudah melewati masa muda menjadi tua. Maka diistilahkan dengan marhalatun qawiyyatun bainadh dha'fain. Ya. Jadi satu marhalah, satu fase yang kuat di antara dua kelemahan, kelemahan masa kecil dan kelemahan masa tua. Maka pemuda ini luar biasa. Ya, pemuda ini luar biasa. Walaupun tadi kadang-kadang pemuda ini juga masih mencari jati diri. Ya, kadang masih walau ngidul gak jelas, ngepot sana ngepot sini, terus akhirnya dia menemukan alurnya atau ritmenya. Yang ketiga yang akan ditanyakan, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Harta itu dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, min ayna iktasabahu, dari mana dia mendapatkan. Yang kedua, wa fima anfaqa, dialokasikan kemana, mendapatkannya gimana, alokasinya kemana. Ini dua hal ini harus nyetel. Ya, nggak bisa misalnya dialokasikan untuk hal yang baik, tapi mendapatkannya dari cara yang tidak baik, nggak bisa. Maka dalam salah satu hadis dijelaskan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang thayyib, zat yang baik, zat yang bersih, dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kalau bahasa yang sering saya istilahkan itu ya dalam kajian fikih, tidak ada istilah fikih Robin Hood ya. Jadi Robin Hood itu niatnya bagus, terus kemudian ngambil harta orang-orang yang kaya, kerampoki, kerampasi dan sebagainya, kemudian diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Ini kan niatnya positif, alokasinya positif, caranya negatif. Kira-kira gitu. Ada keputusan di sini. Padahal ini harusnya mata rantai kebaikan. Niatnya harus salihah, wasilahnya atau caranya harus salihah, maka nanti akan terwujud ghayat atau tujuan yang salihah juga. Salihah, 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 mata rantai kebaikan. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh orang yang ada di sekitar kita. Karena kadang-kadang begini coba.
Diperhatikan. Orang misalnya membangun sesuatu yang baik, musola, masjid dan sebagainya, dari harta yang tidak baik, masjid itu bisa digunakan nggak? Bisa digunakan. Tapi ini kan secara zahir duniawi. Tapi persoalan apa yang dilakukan diterima oleh Allah Ta'ala kaitannya dengan mata rantai kebaikan tadi itu. Niatnya harus salihah, wasilahnya harus salihah, maka akan terwujud ghayah atau tujuan yang salihah. Luar biasa. Ya, kalau kemudian dia sadar, aku biar menggunakan sesuatu sehingga apik, ya tinggal ganti aja, sebetulnya gitu aja. Dan dengan niat semacam itu, dengan taubat yang semacam itu, maka yang hadir adalah ghafurnya Allah, ghafarnya Allah, tawwabnya Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, dan seterusnya. Maha penerima taubat, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Maka jadi manusia yang optimis. Ya, kadang-kadang kita yang ini. Tapi yang optimis ya. Maksudnya kita harus yakin bahwa kita itu sebetulnya berpotensi menjadi orang yang baik. Bahkan kalau kita punya obsesi yang lebih tinggi lagi, kita harus optimis menjadi ahlul jannah. Ya, betul. Karena memang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu selain berpahala juga menghapus keburukan-keburukan. Ini luar biasa. Nanti kalau lebih dalam lagi akan ya lebih terasa ya. Kemudian yang keempat yang ditanyakan wa an ilmihi madza amila bihi, terkait dengan ilmunya, dengan apa dia manfaatkan ilmunya itu. Ini saya ingin menyampaikan yang dimaksudkan bukan hanya ilmu syar'i ya. Seorang yang spesialis di bidang biologi, fisika, matematika, sosiologi, geografi, apapun lah ya, hal-hal yang kaitannya dengan bisnis, hal-hal yang kayak. Kalau ilmunya ini digunakan ataupun ya diterapkan secara baik, maka insya Allah akan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, apapun ilmu itu, saya ingin membahas dalam bahasa yang lebih umum, tidak hanya merujuk pada ilmu agama saja. Tapi apapun ilmu yang kita kuasai, kok memberikan kemanfaatan pada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka insya Allah itu merupakan tanda atau indikator ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Oke, sehingga clear karena satu orang dengan orang lain kadang-kadang kecenderungan pribadinya beda-beda. Ada orang yang suka fikih, ada orang yang suka matematik, ada orang yang suka hal-hal yang kaitannya dengan apa ya? Tim kedokteran dan seterusnya, beda-beda. Asal itu bisa memberikan kemanfaatan, insya Allah itu bagus. Jadi 4 itu ya, hadis ini untuk memberikan penjelasan pada kita semuanya tentang pentingnya memanfaatkan umur atau waktu. Dari keempat tersebut, yang dua kaitannya dengan umur atau waktu. Umur, masa muda, kemudian harta, dari mana kita mendapatkan, kemudian kita alokasikan kemana, kemudian ilmu. Ya, ilmu ini kita gunakan untuk apa? Ya, atau kita terapkan bagaimana? Kemudian jemaah sekalian, azakumullah, perlu kami sampaikan disilah. Kemudian para ulama memberikan penjelasan bahwa karena waktu itu kan kita rasakan cepat gitu ya, jadi hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun dan seterusnya. Maka mereka menyampaikan antar satu waktu dengan waktu lain ini mestinya kita harus menjaga salamatul waktu. Ada salamatul yaum, ada salamatul usbu, ada salamatul sanah, ada salamatul umri. Keselamatan hari-hari, keselamatan pekanan, keselamatan bulanan, bahkan keselamatan tahunan, keselamatan umur. Dan itu diwakili dengan aktivitas kebaikan kita. Maka para ulama memberikan penjelasan, sholat 5 waktu itu diistilahkan dengan mizanul yaum, timbangan takaran harian, yang itu kaitannya dengan salamatul yaum. Kita beraktivitas sholat dari subuh sampai isya, siklusnya berputar terus. Itu untuk keselamatan hari-hari kita. Itu adalah timbangan atau takaran harian. Kemudian yang pekanan diistilahkan dengan al-jum'ah, ilal jum'ah, itu mizanul usbu, timbangan pekanan. Ya. Nah, kalau dalam hadis itu kan Jumat 1 ke Jumat berikutnya menghapus dosa kecil kita. Kalau yang perempuan bagaimana? Asalkan melakukan aktivitas kebaikan di satu Jumat ke Jumat berikutnya juga demikian sebetulnya. Ya.
Kemudian satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ini menjadi mizanus sana, menjadi timbangan tahunan. Yang bulanan kemana gitu ya? Yang bulanan dengan aktivitas kebaikan yang lain. Ya. Kemudian al-hajj, haji, dan saya dengar informasi kemarin dari Pak Joko juga, dari Pak Agus, bahwa ini kira-kira satu Muharram juga istilahnya ahlan wa sahlan untuk yang baru saja pulang haji gitu. Ada beberapa jamaah dari Masjid Al-Hidayah. Semoga haji beliau menjadi hajat yang mabrurah, ya wasa' yang masyhurah, wa dzanban maghfurah, dan tijarahnya menjadi tijarah yang tadabur insyaallah. Ini kira-kira misal itu. Jadi munasabahnya pas. Jadi haji ini diistilahkan dengan mizanul umri, keselamatan umur, salamatul umur. Ya, maka ada sholat 5 waktu, ada Jumat, ada Ramadan, ada al-hajj. Ya. Salamatul yaum, salamatul usbu', salamatul as-sanah, salamatul umri. Kita ingin waktu-waktu kita ini dalam kondisi kita baik, dalam kondisi kita selamat. Ini diantaranya semacam itu. Kemudian satu poin terakhir terkait dengan waktu sebelum kita berkisah 20 menit berikutnya tentang kisah-kisah sisipan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa waktu memang kita rasakan sangat cepat sekali. Sampai seorang syair Arab itu, ini salah satu syair, kalau orang yang belajar bahasa Arab biasanya ketemu syair ini, ketemu syair ini, ya, menyampaikan syairnya yang sangat masyhur, wa idza kana akhirul umri mautan fasalatun qasiruhu awit tawil. Jika akhir umur itu adalah sebuah kematian, maka sama antara yang punya umur pendek atau yang punya umur panjang. Yang punya umur pendek, yang punya umur sedang, yang punya umur panjang, yang punya umur panjang sekali. Kalau akhir umur itu adalah kematian, ketika menjelang mati dia akan merasakan hidup di dunia itu sangat pendek sekali. Maka ada satu kisah ya, walaupun toh kisah ini memang masih dianalisa tentang kekuatan validitasnya. Ya, validitas itu apa? Validitas itu apa maksudnya atau? Keabsahan. Oke, nanti kalau pertanyaan otentik itu kasih kekuatannya, kesahihannya dan seterusnya gitu ya. Tentang riwayat Nabi yang paling panjang umurnya, yaitu Nabiullah Nuh, atwalul anbiya'i umrah. Jadi Nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh. Karena sebelum tufan dan setelah tufan itu umurnya 1000 lebih lah. Taksirannya begitulah. Ya. Aksar min alfi sanatin asya fid dunya. Ya, walaupun toh ada beberapa akwal ya, beberapa pendapat. Tapi dalam salah satu referensi di kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim dijelaskan ya, bahwa ketika malakul maut atau malaikat maut itu akan mencabut nyawanya Nabiullah Nuh, ya, itu ada dialog. Ya. Beliau menyampaikan ini, ya atwalal anbiya'i umran kaifa wajadta dunya. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kau merasakan hidup di dunia? Kalau orang disebut angka 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun, wah itu kan harus pengangkat-angkatan itu. Kalau sekarang sepertinya ya ada apa enggak ya orang umurnya 150 tahun. Ya mungkin ada yang Jepang di Eropa mungkin ya. Tapi katanya Pak Yohanes 100 tahun itu sudah luar biasa. Ya, yang viral di YouTube yang berapa 115 tahun kira-kira itu. Wah itu sudah. Ya, jadi antara ibunya dengan anaknya ini podo tuane. Gak ngerti sing anak iki sing ibune ndi. Karena ketika bersama ini podo tuane podo putih. Lah kalau 115 tahun padahal ketika melahirkan dia umurnya 20 tahun kan berarti anaknya sudah 95 tahun. Masih hidup semua itu. Jadi nggak bisa dibedakan mana yang ibu, mana yang anak, karena podo tuane udah. Tapi luar biasanya masih sama-sama diberi kesempatan hidup di dunia ini ya. Ya, salah satu hal yang dibahas di situ sebetulnya kaitannya dengan food combining, ya. Pola makan, kaitannya dengan pola makan. Yang itu juga nggak mudah, itu nggak mudah. Kalau kita kan berusaha untuk menjaga pola makan yang baik. Tapi sudah ketabrak dengan sesuatu yang enak, nanti ya mahal. Bebek goreng nanti ya enak, tekelan nanti cocok, sok kai kambing cocok.
Kira-kira begitu. Walaupun kita sekarang agak sadar lah, semakin tua itu semakin sadar karena kita juga merasakan kekuatan kita menurun semuanya. Ya. Saya dulu kalau mangklek itu paling enggak 3 kali itu masih oke lah. Kadang bisa naik makso itu bisa 4 kali. Saya ini 2 kali STWTW sudah kecapean. Ya, menunjukkan bahwasanya kekuatan kita sebetulnya juga semakin lama semakin menurun juga. Dan jadi ini pertanyaan malakul maut kepada Nabiullah Nuh, ya atwalal anbiya umran kaifa wajadta dunya. Kalau kita membayangkan seorang dikasih nikmat Allah hidup di dunia 1000 tahun lebih, itu kan nggak bisa membayangkan ya. Tua banget berarti. Istilahnya tua banget. Karena saat itu adalah saat di mana Nabiullah Nuh itu akan diambil nyawanya oleh malakul maut, maka Nabiullah Nuh menjawab, kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Aku dikasih Allah umur yang sepanjang itu 1000 tahun lebih, itu seperti aku masuk rumah yang rumah itu punya 2 pintu, aku masuk dari pintu depan dan keluar pintu belakang. Jadi cuma sep. Dulu pernah saya sampaikan begini, kalau ada yang berdebat, lupa, tapi ini kita membayangkan rumah wong sing gede, makluang sing dua, satu yang makan yo, terus motor pokoknya kan, les gitu aja kan. Ya, ini menunjukkan tadi itu bahwasanya seberapa pun umur yang Allah berikan pada kita, ketika akhirul umri itu mautan, akhir umur itu adalah kematian, maka fasawatun qasiruhu awit tawil, sama ya. Yang dirasakan setiap manusia itu sama, antara yang dikasih umur pendek, umur yang panjang, umur yang sangat panjang, itu seakan-akan hidup di dunia itu sangat sebentar sekali. Nah, harus kita manfaatkan dengan baik, dan biasanya kita mengingatkan semisal ini ya di munasabah ataupun momentum pergantian tahun itu. Nah, ini poin pertama. Poin pertama selesai, ini sudah poin yang kedua. Nah, ini poin yang kedua. Poin kedua selesai, disangkut selesai. Poin yang kedua kaitannya dengan, karena hijrah itu kaitannya tadi itu. Ini kan proses waktu ya. Kita harus memahami bahwa Rasulullah dimandat sebagai Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Dinamikanya luar biasa. Maka sampai tadi hijrah ke Habsyah, balik lagi ke Mekah karena ada informasi bla bla bla, ternyata informasinya tidak valid, terus balik lagi ke Habsyah lagi hijrahnya, terus sampai kemudian hijrah ke Madinah. Jadi kaitannya dengan waktu, 13 tahun di Mekah, terus kemudian 10 tahun di Madinah. Rasulullah diwafatkan di umur 63 tahun. Ya. Tapi yang luar biasa itu Rasulullah mempunyai obsesi yang tinggi. Jadi di Mekah begini, kira-kira nanti kalau planning pertama gagal akan begini, kalau gagal lagi akan begini. Mestinya hal-hal semisal itu juga bisa kita contoh. Karena kadang-kadang kita punya rencana itu kan gagal bisa langsung mono kan. Ya, kalau cuma aduh kan nggak jadi solusi, Pak Jokowi. Aduh apalagi megang kepala langsung. Ya toh, gitu kan nggak jadi solusi ya. Tapi bagaimana terus plan kedua begini? Karena dinamika kehidupan, problematika kehidupan itu semacam itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya bagaimana? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattaqina minkum syuhada. Tapi ini yang digaris bawahi, wallahu la yuhibbudz dzalimin. Kalau orang zalim itu jelas tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi namanya sunnah itu ada yang diistilahkan dengan sunnatul tadarruj. Jadi sunnah pergantian peradaban, pergantian jabatan, pergantian apapun lah ya, termasuk keuntungan apa dan sebagainya. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, ke tengah lagi, ke atas lagi, terus sunnatul tadarruj. Itu sunnah pergantian roda dalam kita hidup di dunia ini, ya. Dan itu menjadi sunnatullah, salah satu sunnatullah. Ya. Makanya perlu kita pahami begini. Kalau kita lihat proses hijrah ini kita potong saja, karena kalau tidak kita potong nanti tekan dinding kemana-mana. Intinya sebetulnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kemudian menandai atau mengawali takwim hijri, kalender hijriah yang nggak terasa sekarang sudah 1447 Hijriah. Itu intinya, yang paling inti yang paling inti. Sebetulnya mengajarkan kita tentang apa? At-tawakkul 'ala Allah.
Tawakal kepada Allah. Tawakal itu berarti kita berikhtiar maksimal dulu, maksimal ya. Baru kemudian kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan setengah-setengah. Setengah-setengah itu kan kayak saya kalau di asrama, saya di sekolah. Gimana? Mustahil, berikhtiar, siap atau ujian? Siap, Ustaz. Sudah belajar? Belum, Ustaz. Ya orang tawakal nih. Ini namanya wong blabla. Tapi kendel tok loh maksudnya. Dia tidak maksimal tetap. Artinya itu tidak masuk dalam definisi tawakal. Namanya at-tawakkul Allah itu harus ada muhawalah uswa. Muhawalah uswa itu usaha yang maksimal untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, baru pasrahkan urusannya kepada Allah. Usahanya maksimal. Kalau dalam buku yang lain seringkali dianalogikan atau disamakan dengan burung, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Burung itu punya kerjaan tetap enggak deh. Kalau kita itu kan entah swasta, entah negeri, entah apa itu kan ya punya aktivitas yang tetap dan kita bisa membidik ya kira-kira saya dapat penghasilan atau menaksir penghasilan sebulan sekian. Paling tidak bisa membidik itu. Burung itu kan tidak. Ya, burung itu hanya terbang gitu, golek makan. Tapi ada nggak cerita burung terus kemudian pulang perutnya nggak terisi? Nggak ada. Kalau lihat film-film apalagi yang dia itu ya, kalau dulu namanya flora fauna ya. Itu kan burung saat kemana, nggak mesti di satu tempat, sini nggak dapat ke tempat yang lain, dan pasti akan dicarikan makanan oleh Allah Ta'ala. Tapi usahanya maksimal. Maka dalam hadis sampai dibahasakan begini, lau antakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian itu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan, itu kalau di persentase ya 90% ke atas lah. Haqqa tawakkul. La razaqakum kama yarzuqut tayr, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah senantiasa memberikan rezeki kepada burung. Taqdul himasan wa ta'ruhu bitana. Yang mana burung itu berangkat terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitanan, dan pulang atau kembali ke sarangnya dalam perut yang sudah penuh atau kenyang. Bahkan kadang-kadang dia membawa sesuatu untuk anak ataupun siapapun yang dia tinggalkan. Yo kira-kira kayak kita terus bawa sesuatu untuk kan sing digono ya kira-kira semacam itu. Tapi yang kita garis bawahi apa? Usaha maksimalnya burung itu. Padahal dia tidak punya kerjaan tetap dan dia tidak bisa memastikan ada rezekinya itu di sana. Kalau saya kan pasti kan, kapan satu misalnya gitu, misalnya begitu, ngajar lah misalnya, atau apa dan sebagainya. Artinya kerjaannya itu jelas di situ gitu. Ya walaupun ada tempat yang lain ya. Tapi main jobnya itu misalnya di mana satu, main jobnya itu di kampus, main jobnya itu di mana, di kantor mana, di kementerian apa, itu main jobnya, job-job utamanya. Sudah jelas itu. Kalau burung enggak. Tapi usahanya ini yang dihargai oleh Allah sehingga Allah tidak membiarkan orang-orang atau makhluknya yang berusaha ini kemudian tidak mendapatkan solusi persoalannya. Pasti dicarikan solusi yang terbaik oleh Allah. Kita perhatikan. Saya tadi janjinya sampai jam 9 lebih berapa? Paling banter 9/4. Bisa jadi sebelumnya ya. Itu paling banter. Saya akan sampaikan kisah sedikit lah. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah pernah cerita. Kita kan Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar di Gua Sur, gitu ya. Kalau itu masyhur semuanya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dan sebelum ada gelombang hijrah itu, Rasulullah sudah mengutus seorang sahabat, namanya siapa? Mus'ab bin Umair, ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Yang saat itu Madinah itu ya bisa dikatakan masih belum mengenal Islam juga. Ini nanti yang dididik, yang diajari, yang didampingi, yang dibimbing oleh Mus'ab bin Umair ini menjadi embrio kalangan Ansor. Sudah disiapkan sama Rasulullah. Kenapa yang dipilih Mus'ab bin Umair? Karena Rasulullah melihat Mus'ab bin Umair ini orang yang tawadhu, orang yang hasanul khuluq, akhlaknya bagus, ya. Orang yang secara retorika, secara apa?
Ya retorikanya bagus, kalau ngomong dan sebagainya itu meyakinkan, dan orang yang tidak jargon. Kadang-kadang kalau hanya berteori itu kan lebih mudah daripada melakoni apa yang dia sampaikan atau apa yang dia teorikan. Maka dakwahnya Mus'ab bin Umair ini dakwah bil halnya luar biasa. Banyak orang-orang Madinah saat itu melihat, oh ini loh, ada utusan dari Muhammad. Ini dia kalau ngomong ini, melakukan ini, ya ini. Gitu. Terus orang yang sopan, orang yang santun dan seterusnya. Dakwahnya dengan dakwah yang bagus. Bahkan kalau dalam Al-Quran kan dijelaskan gini ya, andai pun kita debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah itu debat, jelas beda pendapat. Saya sama Ustaz Yulianto beda pendapat, debat, tantang. Tapi andai pun berdebat itu tetap dengan cara yang terbaik. Ya. Artinya kalau boleh saya simpulkan, orang debat itu dalam rangka memotret mana sih kira-kira pendapat yang lebih benar, kira-kira begitu. Diskusinya ilmiah, objektif. Ketika terus kemudian, oh ini kira-kira yang lebih benar ini kok. Ya sudah. Nggak ada terus kemudian anyel-anyelan dan sebagainya. Kalau mau debat ilmiah mestinya begitu. Selesai. Apalagi kalau ngaji fikih ulama-ulama dulu itu kan kalau dikisahkan begitu ya, bla madhabnya bego-bego dan sebagainya. Tapi orang-orang kok anaknya dinikahno kan. Ya banget kan itu kan. Ya, ada seorang ulama ini debat dengan ini, kantor-kantoran pendapatnya. Tapi ternyata tiba-tiba nanti anaknya dinikahkan. Karena saling mengakui, oh dia punya keturunan yang soleh, keturunan yang bagus. Oh dia punya keturunan yang solehah. Kufu, apa istilahnya kufu? Sepadan ya. Kalau di bahasa kita kan kufu sudah menjadi bahasa ya. Kufu itu ada kesepadanan. Ya dari segi ya mungkin status sosial, dari segi keilmuan, dari segi akhlak, dari segi kesolehan dan sebagainya. Dan itu memang juga menjadi kajian fikih. Begitu. Ya, kekufuan itu, kekufuan. Biar tidak jomplang, biar keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Ya, intinya begitu. Bahwa Rasulullah ketika sebelum hijrah, bahkan ketika sebelum muncul gelombang hijrah itu sudah mengutuk Mus'ab bin Umair. Yang Mus'ab bin Umair ini menjadi pendakwah yang luar biasa, bisa memahamkan Islam di sebagian kalangan. Walaupun saat itu Yahudi dan non-Muslim masih luar biasa loh di Madinah. Madinah itu kan Yahudi. Sampai nanti kalau kita baca lagi sejarah ada perang yang disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu Ahzab jamak dari kata hizb. Hizb itu artinya bisa kelompok, bisa partai, bisa golongan, bisa hizb. Banyak hizb ini maka disebut dengan Ahzab atau yang sering diistilahkan dengan perang Khandaq. Itu nih. Kan Yahudi ini kelompok-kelompoknya gabung dengan orang-orang kafir Quraisy gabung semuanya untuk meruntuhkan Madinah kan. Strategi Rasulullah saat itu loh, membuat parit di luar kota Madinah. Itu kan luar biasa. Orang dulu kalau sudah dibatasi dengan parit, mumet. Kalau sekarang mainnya rudal, kalau drone masalahnya ya kan. Ini ya mainnya. Artinya ketika mereka sudah bisa gini, kalangan kaum muslimin fardhu kifayahnya harus juga ada yang mewakili, bisa ngene juga sih, keren. Kalau enggak dosa semua. Gitu ya. Rudal juara tempuhnya sekian ratus kilometer ibarat. Kalau dulu ibaratnya panah itu orang sudah takut karena itu jarak jauh. Manjarit yang pelontar gini sudah takut karena itu jarak jauh. Pasukan berkuda sambil bawa panah itu takut karena melaju. Begitu. Bahaya. Kira-kira begitu ya. Kalau sekarang ya diboksek kira-kira gitu. Ya, artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya satu hal yang luar biasa itu ya itu dinamika ya. Bahwa saya ingin menyampaikan bahwasanya sedikit lah ya, tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Nanti Bapak Ibu sekalian, perang Ahzab atau perang Khandaq itu memang dikenal juga dengan nama perang Khandaq karena parit itu yang dalamnya kira-kira 3 meter
yang lebarnya digali kira-kira sekitar 4 sampai 5 meter. 3 meter itu 1, 2, kira-kira hampir segini Bapak Ibu sekalian. Itu kalau orang jualan nggak tahu Ustaz, kejelumpuk, ya udah gitu. SKO dia. Maka agar musuh itu tidak masuk ke kota Madinah itu kan dipagari dengan khandaq. Kalau panjenengan yang sudah pernah ke sana, umroh dan sebagainya, biasanya ada ritual ke khandaq itu agak bisa membayangkan. Walau tidak sama dengan itulah, tapi paling ora iso bayang-bayang. Luar biasa ini menggalinya. Dan itu salah satu strategi perang yang diterapkan oleh orang-orang Persia kalau perang. Diambil dari idenya sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia yang masuk Islam. Artinya mengambil satu hal yang positif dari pihak musuh yang kemudian bermaslahat untuk kalangan kaum muslimin atau untuk dinul Islam, itu sesuatu yang tidak mengapa. Untuk masalah kita ya. Kadang-kadang kita sudah apatis dulu gitu. Wah itu selama ini positif dan bermaslahat, tidak apa. Ya, kita kembali ke laptop, nanti malah perang konflik terus cerita perang dengan Nabi Muhammad. Ya, intinya Mus'ab bin Umair. Ya, yang terus kemudian sahabat ini hijrah sahabat Rasulullah kan ngeri istilahnya ya. Menanti wahyu, kapan waktu yang paling tepat? Di antara sahabat yang belum diperintahkan untuk hijrah juga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam kitab Khulafa Rasul ini dijelaskan kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menawarkan diri pada Rasulullah. Ya, Abu Bakar menyampaikan, "Ya Rasulullah, idzanli bil hijrah." Wahai Rasulullah, izinkan aku bisa hijrah ya Rasulullah. Rasul jawabnya cuma begini, "Ya Abu Bakar, intazir la'allallah yaj'al laka sahiban." Wahai Abu Bakar, tunggu. Ya barangkali nanti Allah akan memberimu teman lah saat kamu hijrah. Ini Abu Bakar sudah langsung GR ini. Wah, jadi konsolnya Nabi ini. Masya Allah, GR duluan ya. Itu GR positif, gak apa-apa. Ya, wajah ayyakuna huwa sahiban Nabi. Jadi Abu Bakar ini mengharap semoga dia menjadi temannya Nabi saat hijrah. Saking GR-nya dijelaskan dalam kitab Khulafa Rasul ini, langsung dia ishtara rahilata ini. Langsung beli, kalau sekarang ya, langsung beli media transportasi ya, saat itu ya mungkin ya entah. Ya saya nggak tahu lah, nggak dijelaskan. Saat itu kan bisa kuda, bisa onta, bisa apa itu ya. Langsung beli dua. Dia membayangkan siji nego aku, siji nego Rasulullah. Tapi menanti oke orang kabari. Kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu. Sampai kemudian Rasulullah ya dapat informasi lahir dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, innallaha adzana li bil hijrah." Wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkanku untuk hijrah. Sampai situ Abu Bakar sih, waduh, sing diizinkan Rasulullah tak. Abu Bakar menyatakan, "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah." Temannya siapa ya Rasulullah? Aku bisa menjadi teman. Maka Rasulnya, "As-suhbah ya Abu Bakar." Ya, kau jadi teman. Saat itu menangis, senang menangis haru. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan begini, taqulu Sayyidah Aisyah, "Fa ma ra'aitu fi hayati ahadan yabki fil farah kama baka Abu Bakr." Sayyidah Aisyah sampai mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dalam hidupku seseorang yang menangis senang sebagaimana tangisan ayahku Abu Bakar." Sayyidah Aisyah itu salah satu putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang menikah dengan Rasulullah sebelum hijrah. Kan sebelum hijrah menikah dengan Rasulullah SAW. Padahal namanya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya ini kan sudah dibincang oleh kalangan kufar Quraisy saat itu ya. Itu diistilahkan dengan rihlatul maut. Rihlatul maut itu ibaratnya tor kematian, siap-siap mati pokoknya. Karena intelijennya udah disebar kemana-mana ya. Ada yang kemudian kapusan, yang tidur ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib kan gitu ya kisahnya ya. Itu intelijennya disebar kemana-mana. Ya, 10 menit ke depan saya sampaikan kisah-kisah terselip. Rasulullah ini ketika terus kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq, terus memutuskan untuk menetap di Gua Thur ya. Berapa hari? Salah satu ayat 3 hari. Bukan Gua Hira. Gua Hira itu kaitannya dengan proses turunnya Nabi. Di Gua Thur. Bapak Ibu yang pernah ke sana, Gua Thur begini.
Jadi orang yang di dalam itu bisa melihat kaki atau apapun orang yang ada di mulut gua terlebih dahulu. Bisa gitu. Ghurfun. Ada ghar Hira, ada ghurfun. Ya. Luar biasanya Rasulullah dan Abu Bakar saat itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu mengambilnya arah janub. Janub itu selatan. Jadi muter atur. Tidak ke arah Syam, tidak ke arah utara yang biasanya digunakan oleh orang-orang Arab. Ini untuk menghindari pertemuan dengan para pedagang dengan apa atau mata-mata atau intelijen, agen-agen Mossad gitu ya kira-kira ya saat itu. Sehingga aman, walaupun menjauh dan akan sangat menyampaikan. Makanya kemudian mereka menyusun strategi untuk bisa mandi atau bisa bermalam, untuk bisa rehat di Ghurfun selama 3 hari. Dijelaskan awalnya Rasulullah ketika masuk di Gua Sur itu Rasulullah ingin masuk dulu, dihalau sama Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan begini, saya masuk dulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya saya masuk dulu hatta atma'in annahu laysa fil ghar syai'un yu'dhi, sampai aku yakin bahwasanya di gua ini tidak ada syai'un yu'dhi, sesuatu yang bisa menyakiti. Dikisahkan dalam beberapa referensi, gua itu kalau dulu kan ada bolong-bolongnya dikit-dikit. Bolong-bolongnya itu ditutupi sama Abu Bakar. Ada sebagian bolong-bolong di gua itu yang ditutupi dengan bajunya Abu Bakar, disobek. Saya nggak bisa membayangkan nyobeknya gimana. Tapi kalau orang-orang dulu itu kan bajunya berlimbah gitu. Artinya ya turahan kainnya atau belakang. Dan baju kita disobek kan bolong kabeh begini kan. Kayak tahu dele mah. Sobek untuk nyumpeli tadi. Karena sangat mungkin misalnya dari bolongan itu muncul tikus, muncul kecoa, muncul kolojengking gitu ya, dan sebagainya, ular mungkin ditutupi bolong-bolong itu. Sama Abu Bakar itu ibaratnya dicek dulu lah. Sampai kemudian apa? Silahkan wahai Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah sedang santai dan sebagainya tertidur di pangkuannya Abu Bakar, ternyata masih ada bolongan sentuhan. Terus keluarlah al-aqrab. Al-aqrab itu kolojengking yang terus kemudian digigit itu. Walaupun riwayat ini masih dianalisa ya, tapi saya ingin menyampaikan kecintaan Abu Bakar pada Rasulullah ketika digigit itu kemudian hanya peringkas-peringkas saja. Walaupun ini masih dianalisis, cuman yang kita garis bawahi enggak terus bengok. Kalau kita matanya tikus bengoknya lebih banter daripada. Padahal kalau tikus loh ya. Saya juga dari tikus sih malah balik ke orang tuh dia. Wow, bengoknya lebih banter. Saya bilang tikus. Padahal itu kalau orang paham itu, tikus itu ketemu dengan paham saya berdiri sakit kalau raksasa itu lo kayak wedi jadi. Menurut saya wedi. Intinya bahwasanya ya saking cintanya kepada Rasulullah tidak ingin Rasulullah rehatnya itu terganggu, itu hanya menahan. Nah, walaupun dalam beberapa dijelaskan terus kemudian diusap oleh Rasulullah sehingga normal. Ya. Yang ingin saya sampaikan begini, terakhir ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan 5 menit ke depan, bahwa itu sekilas untuk menunjukkan kecintaan Abu Bakar pada Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini, nanti setelah keluar dari Gua Sur itu, Abu Bakar itu kayak orang melihat itu kayak orang itu tiba-tiba ada di depan Rasulullah. Tiba-tiba ada di samping kanan, tiba-tiba ada di samping kiri, tiba-tiba ada di belakang. Nanti ke depan lagi, ke kiri lagi, ke belakang lagi, ke depan lagi, ke kanan lagi. Sampai Rasulullah tuh heran. Ini bahkan ngapain kok muter-muter dewi? Ketika ditanya wahai dia Abu Bakar, kenapa kau lakukan ini? Abu Bakar tuh menyampaikan, saya kok membayangkan ada orang atau ada sesuatu di depanmu yang akan menyakitimu. Aku ke depan. Kalau aku merasa ada di samping kanan, aku ke kanan. Kalau aku merasa ada sesuatu yang bisa menyakitimu di samping kiri, aku ke kiri. Kalau ada di belakang, aku ke belakang. Jadi orang tidak diri. Padahal Rasulullah santai. Abu Bakar, ini, Heri, heboh sendiri. Jadi heboh sendiri. Si Abu Bakar ini. Tapi kan kecintaan yang luar biasa ya. Kalau ditanya, itu kan spionase intelijen-intelijennya banyak orang-orang kafir Mekah itu. Gagal menangkap di Gua Sur itu jangan dikira terus kemudian tidak dilanjutkan pencariannya. Dilanjutkan. Maka ketika ketemu dengan Abu Bakar dan Rasulullah, ketemu dengan orang asing,
Kalau Abu Bakar kan dikenal karena bisnismen. Dia kira-kira kayak Pak Wisnu lah. Ya, yang disebut Abu Bakar, ya Abu Bakar, siapa orang yang di sampingmu itu? Maka Abu Bakar menjawabnya gini, ya orang ngapusi tapi untuk ngapusi tapi orang ngapusi. Saya pernah sampaikan di kajian ini. Abu Bakar menjawabnya gini, hada rajulun yahdi lit-thariq. Ini adalah seorang lelaki yang memberikan petunjuk kepada orang Arab. Kalau mendengar ungkapan begitu, yahdi lit-thariq, memberikan petunjuk jalan kepada itu memahaminya, oh menunjuk jalan. Silakan. Itu kan kalau ngapusi tapi enggak ngapusi. Rasulullah itu menunjuk jalan bukan? Menunjuk jalan. Jalan hidayah menuju kebenaran. Makanya ungkapan yang dipilih Abu Bakar luar biasa. Ungkapan bermata dua. Untuk menyelamatkan Rasulullah, tapi untuk mengelabui orang yang bertanya juga. Hada rajulun yahdi lit-thariq, ini adalah seorang laki-laki yang memberikan petunjuk jalan kepadaku. Oh, menunjuk jalan. Oh, aman, siap. Monggo. Oh, menunjuk jalan. Monggo. Kalau jawabannya hada Muhammadun, aduh, langsung itu kesebar kemana-mana. Kalau dulu gambar sketsa, ngomong Cina gitu, aliran kupu-kupu itu, kan gitu kan, gambar sketsa, kira-kira kan gitu kan. Ini luar biasa. Jadi itu poin yang luar biasa, dan sebetulnya tidak masalah ketika seorang punya misi besar itu memanfaatkan orang-orang dekatnya dengan syarat qualified. Qualified itu bahasa gampangnya memiliki kemampuan. Coba yang disertakan dalam hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu orang-orang dekat semua kan? Orang-orang dekat semua. Keluarganya Abu Bakar semua. Ketika digosur 3 hari, butuh makan? Yang kantor adalah putrinya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Untuk mengelabui orang-orang kafir Mekah biar nggak curiga, yang dipilih Asma bukan Sayyidah Aisyah. Sing masake Sayyidah Aisyah. Yang ngantar Asma. Karena saat itu Asma sudah mengandung dan hamil tua. Sehingga tidak ada orang yang curiga, tidak mungkin dari rumah Abu Bakar kemudian menuju Gua Sur yang cukup jauh itu dan terjal itu ada orang yang hamil hanya sekedar ngantar makan bolak-balik 3 hari. Itu menunjukkan kuatnya Asma secara fisik, terus semangatnya luar biasa. Itu kalau wanita-wanita biasa enggak punya semangat, keok di tengah jalan, sudah keok. Padahal kalau di Arab itu ada istilah fatur, ada istilah ghoda, ada istilah masyar. Fatur itu kalau bahasa keren orang sekarang breakfast, gitu ya. Terus ghoda itu makan siang. Berarti apa? Dinner? Iya, benar. Dinner ya apa? Lunch. Makan malam apa? Dinner berarti paling lunch dinner. Kan gitu ya. Ada fatur, ada ghoda, ada asar. Sajane kayak orang Indonesia. Cuma orang Indonesia itu makan pagi, makan siang, makan malam yo sego kabeh. Gitu deh. Kalau saat kita di sana itu makan karbohidrat yang berat, nasi itu hanya sekali di ghoda saja, dimakan siang. Paginya roti sama jubna, keju. Malamnya nanti juga roti, vino dan sebagainya sama selai, bisa jubna lagi, keju dan seterusnya. Ya, orang Indonesia kan belum kesenggol nasi kan, hawannya belum makan. Sampai pun sarapan dereng, lebih makan roti 5 kan. Makan roti 5 belum sarapan. Rojor gitu, ya kan? Karena belum kesenggol nasi. Kita di sana sudah biasa ketika makan roti sama jubnah, itu sama keju, sama kesai, sama teh. Ya. Oke, sedikit lagi. Wah, semoga tapi insya Allah nggak sampai angka 3 lah. Saya singkat. Dan yang kata makanan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang menyampaikan informasi update dari Mekah ke Gua Sur siapa? Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini kan usahanya luar biasa agar tidak terdeteksi maksudnya. Luar biasa. Kemudian jejak kakinya Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq ini harus dihapus untuk menghilangkan kecurigaan yang menghilangkan jejak-jejak kaki ini adalah sudah dimandat salah satu penggembalanya
Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga orang kalau lewat jalur itu nggak ada yang curiga, karena sudah dihapus oleh kambing-kambing itu. Nggak ada jejak kaki yang secara khusus bisa dideteksi sampai ke Gua Thur tersebut. Sudah serapi itu luar biasa. Kalau logika akal manusia, kira-kira Rasulullah dan Abu Bakar menetap di Gua Thur itu dengan segala strategi dan planningnya, perencanaan yang hebat itu, kira-kira ketahuan nggak logika manusia? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Tapi ternyata sampai juga orang kufar Makkah di depan mulut gua. Tapi mereka belum memastikan. Mereka hanya sampai saja. Ketika sampai Gua Thur itu, orang gua, jangan-jangan di sini. Gitu. Didekati, sampai kemudian yang di dalam gua Rasulullah dan Abu Bakar itu melihat, wih, kalau sikir. Karena kan gini. Lihat. Dan salah satu ibarat ungkapan Abu Bakar yang masyhur yang dia sampaikan saat itu, ya Rasulullah, "Lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Wahai Rasulullah, kalau ada salah seorang dari mereka yang menyelimukkan begini, kepala ke bawah begini saja, langsung lihat kita ya Rasulullah. Habis kita belum sampai Madinah. Darah Islamnya berhenti di sini ya Rasulullah. Takut, cemas, khawatir bukan karena takut jiwa secara pribadi itu, bukan. Karena sudah di masa depan Islam suram, sudah kita ketangkap. Gak ada pilihan lain. Gak ada pintu bolongan ke belakang, gak ada. Ya hanya itu aja. Mulut dua itu aja. Maka saat itu Rasulullah langsung menenangkan Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma baruka bisnain, Allah salisuhuma la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang sedangkan Allah sebagai pihak ketiganya? La tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, atau ungkapan yang semisalnya. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Itu yang mengucapkan Rasulullah itu karena mantap dan memang dari hati yang paling dalam. Abu Bakar langsung nyes. Sampai kemudian Abu Bakar tenang, sudah tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang kafir itu kan, dengan adanya laba-laba yang sarang laba-laba dan burung dan sebagainya, langsung mikirin, oh nggak mungkin ada orang, ini nggak ada yang rusak, gitu ya. Kalau gua itu dimasuki orang sebelumnya, mestinya sarang laba-laba ini rusak, mestinya nggak ada burung, mestinya nggak ada. Itu sudah wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Endingnya Bapak Ibu sekalian, kisah tentang tawakal pada Allah ini, usaha dulu maksimal untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Rasulullah dan Abu Bakar untuk bisa sampai ke Madinah harus menetapkan perencanaan-perencanaan yang luar biasa itu. Sebetulnya bisa disamakan dengan kita. Kalau kita punya tujuan yang baik, tujuan yang positif, ingin menggapai sesuatu yang baik, maka yang penting maksimalkan dulu usaha kita. Apapun yang terjadi selanjutnya, pasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Maka insya Allah Allah akan memberikan solusi terbaik. Tapi ini harus yakin. Kalau nggak yakin, ketidakyakinan kita itu yang justru akan menyebabkan sesuatu yang kita inginkan itu terpending, tertunda, atau bahkan mungkin malah tidak terwujud. Maka syarat pertama kaitannya dengan tawakal pada Allah saat kita memasrahkan urusan itu kepada Allah setelah usaha maksimal tadi rendananya. Apapun yang kita inginkan yang baik-baik itu, syarat yang pertama adalah tamamul yakin, keyakinan yang sempurna. Sehingga kemudian Allah akan memberikan makhraj, Allah akan memberikan hulul, solusi terbaik untuk kita semua. Maka kalau saya lanjutkan lagi menyalahi janji dari Wisnu, bahaya ini. Paling tidak ya apa istilahnya, kita mengambil ibrah dari ungkapan ayat Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Walaupun manusia ya enggak sempurna. Yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, satu kajian yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering dengar mungkin ya, tapi sekedar mewajahkan ada beberapa kisah terselip atau idhah atau iktibar, pelajaran-pelajaran yang pada dasarnya juga bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita keseharian. Salah satunya bagaimana kita meneropong pentingnya waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Itu poin yang paling penting karena umur kita terbatas. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berusaha maksimal saat ingin menggapai sesuatu, mewujudkan sesuatu yang positif, baru setelahnya kita pasrahkan urusan kita kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna, dengan keyakinan yang benar-benar hakul yakin bahasanya. Insya Allah Allah akan berikan
menemukan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Berkata untuk menambah keberkahan, kita akhiri dengan doa. Semoga segala urusan kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan Allah Ta'ala. Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya di waktu yang paling tepat menurut Allah untuk kita semuanya. Al-hadini as-salihan wa ala jami'iyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lana. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقحط والمحن والزلازل والشدائد والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن والتي لا ينفعنا غيرك. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواتنا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kata yang bisa saya sampaikan ada benarnya mutlak dari Allah Ta'ala, kekurang sempurnaan dalam menyampaikan materi singkat dari kami pribadi. Hada wallahu waliyut taufiq likulli ma yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah